Perkenalkan, nama saya Sarah Golda Manuel dengan NIM A1C221082. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul hematologi. Apa itu hematologi? Hematologi adalah istilah yang berakar dari bahasa Yunani yaitu haima dan logos. Haima artinya darah, sedangkan logos adalah belajar atau pengetahuan. Jadi hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah beserta komponen beserta segala permasalahannya. Anatomi dan fisiologi sistem hematologi adalah dasar yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang perawat dikarenakan peran vital darah sebagai sungai kehidupan yang mengalir dalam tubuh manusia. Darah mengangkut segala sesuatu yang harus dibawa dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh, baik itu nutrisi, limbah, atau untuk dieliminasi dari tubuh, dan panas tubuh melalui pembuluh darah. Darah adalah cairan dalam tubuh yang berfungsi untuk mengantarkan hormon, nutrisi, dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Selain itu, darah juga bertugas untuk menghantarkan racun yang ada di dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan diberikan ke organ lain yang bertugas untuk menyaringnya. Darah tidak hanya berisi hormon, oksigen, nutrisi, dan kotoran dalam tubuh. Darah menjadi tempat bagi plasma, sel darah protein. Hal ini yang membuat darah memiliki tekstur yang lebih kental dari air. Fungsi darah: 1. Mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. 2. Mengangkut sisa oksidasi dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh yang dilakukan oleh plasma darah. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru, urin dikeluarkan melalui ginjal. 3. Mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. 4. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. 5. Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. 6. Menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah. Dan yang ketujuh itu menjaga kestabilan tubuh. Komponen darah itu: 1. Komponen utama darah terdiri atas plasma, 2. Sel darah merah, 3. Sel darah putih, dan keempat itu trombosit. Plasma darah: sebesar 55% cairan darah pada manusia adalah plasma. Komponen yang satu ini terbentuk dari 92% air dan isi 8%. Sisanya adalah glukosa, hormon, protein, garam mineral, lemak, dan vitamin. Sebagian besar air yang terkandung dalam plasma darah diperoleh dari makanan dan cairan yang dicerna oleh usus. Nah, 45% kandungan darah lainnya terdiri dari sel darah merah dan putih dan trombosit. Masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga fungsi darah. Fungsi plasma darah: 1. Mengangkut limbah. 2. Menjaga keseimbangan cairan tubuh. 3. Membantu proses pembekuan darah. 4. Menjaga suhu tubuh. 5. Melawan infeksi. Dan keenam itu menjaga keseimbangan asam dan basa. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk cakram yang sedikit menjorok ke dalam. Mereka mengangkut oksigen ke darah dari paru-paru. Jenis sel darah yang satu ini mengandung hemoglobin, yaitu sejenis protein yang mengandung zat besi dan membawa oksigen ke tujuannya. Masa hidup sel darah merah adalah 4 bulan dan sumsum tulang memproduksinya secara teratur untuk mengganti sel yang telah mati. Perlu kamu ketahui bahwa tubuh manusia mampu menghasilkan sekitar 2 juta sel darah setiap detiknya. Normalnya 1 tetes atau mikroliter darah mengandung 4,5 sampai 6,2 juta sel darah merah pada pria dan 4,0 sampai 5,2 juta pada wanita. Fungsi darah merah: 1. Menyalurkan oksigen ke seluruh organ tubuh. 2. Membawa karbon dioksida ke paru-paru. 3. Mengantarkan sari makanan. Sel darah putih atau leukosit.
Sel darah putih membentuk kurang dari 1% kandung darah. Meskipun jumlahnya paling sedikit, leukosit memiliki peran penting dalam melawan penyakit dan infeksi. Jumlah sel darah putih dalam 1 mikroliter darah biasanya berkisar antara 3.700 sampai 10.500. Tingkat sel darah putih yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mengindikasikan penyakit. Fungsi sel darah putih. 1. Digunakan untuk menjaga kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. 2. Melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme pada sel darah putih, granulosit, dan monosit. 3. Dikelilingi darah yang terluka atau terinfeksi. 4. Menangkap dan menghancurkan organisme hidup. Yang kelima itu menghilangkan benda atau bahan lain seperti kotoran, serpihan, dan lain-lain. Trombosit berintegrasi dengan protein pembekuan untuk mencegah atau menghentikan pendarahan. 1 mikroliter darah normalnya mengandung 150 sampai 400 trombosit. Fungsi trombosit. 1. Untuk mekanisme pembekuan darah. 2. Membuat pengerutan pada bentuk pembuluh darah yang terluka atau sobek. 3. Kegiatan trombosit. 4. Kegiatan partikel pembekuan darah berdanya di dalam plasma darah. Sirkulasi darah. Proses pembekuan darah ketika luka terjadi yang mengakibatkan rusaknya jaringan tubuh, merobek pembuluh darah hingga darah keluar. Maka hati akan mengenjot produksi komponen yang ada di trombosit maupun plasma darah yang bernama fibrinogen. Fibrinogen adalah sebuah glikoprotein yang ada dalam plasma darah dalam bentuk cairan dan trombosit dalam bentuk granula yang semuanya dihasilkan oleh hati. Fibrinogen ini yang kemudian melakukan proses gulasi darah dan meningkatkan viskositas darah. Proses ini akan menghasilkan trombin dan protobin dengan bantuan Ca2+ dan vitamin K. Trombin yang terbentuk dan memecah fibrinogen menjadi benang fibrin. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang dilewati untuk dapat sampai ke seluruh bagian-bagian tubuh. Untuk menyampaikan darah ke seluruh tubuh, pembuluh darah memberikan gaya tekan pada darah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan darah agar tetap lancar. Pembuluh darah arteri atau nadi. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang berasal dari bilik jantung yang berdinding tebal dan kaku. 1. Pembuluh arteri yang datang dari bilik sebelah kiri dinamakan aorta, yang tugasnya mengangkut oksigen untuk disebar ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh arteri yang asalnya dari bilik kanan disebut sebagai pembuluh pulmonalis, yang bertugas membawa darah yang terkontaminasi karbon dioksida dari setiap bagian tubuh menuju ke paru-paru. Pembuluh darah vena atau balik. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah yang datang menuju serambi jantung yang bersifat tipis dan elastis. 1. Pembuluh vena cava anterior adalah pembuluh balik yang berasal dari bagian atas tubuh. 2. Pembuluh vena cava pulmonalis adalah pembuluh balik yang berasal dari bagian bawah tubuh. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah ujung yang berada di paling akhir dari pembuluh arteri. Jaringan pembuluh darah kapiler membentuk suatu anyam rumit yang dimana setiap milimeter dari suatu jaringan memiliki kurang lebih sekitar 2000 kapiler darah.
Penyakit-penyakit yang terjadi pada peredaran darah. Satu, anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin darah sel darah merah berada di bawah normal. Anemia ditandai oleh hematokrit atau persentase eritrosit dalam volume darah yang rendah. Jenis anemia antara lain seperti anemia pernisiosa, anemia gizi, dan anemia aplastik. 2. Hemophilia adalah kegagalan dalam proses pembekuan darah pada pembuluh darah yang cedera atau darah sulit membeku. Hemophilia disebabkan oleh defisiensi faktor pembekuan darah. Sekitar 80% disebabkan oleh kelainan genetik atau penyakit keturunan. 3. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. Leukemia dapat terjadi pada semua umur, terutama anak-anak. Pada leukemia akut, kematian dapat terjadi dalam beberapa minggu. Pada leukemia kronik, pasien dapat hidup beberapa tahun. Yang keempat itu siklemia adalah penyakit genetik akibat mutasi gen yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Sel sabit ini rapuh dan mudah pecah saat melewati pembuluh darah. Akibatnya terjadi anemia, penyumbatan aliran darah, kerusakan organ, dan kematian. Yang kelima itu talasemia adalah penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Sel darah merah berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen, dan berumur lebih pendek dari sel darah merah normal. Penderita memerlukan transfusi darah secara berulang-ulang seumur hidupnya. Dan yang keenam itu hipertensi adalah tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal atau misalnya di atas 140 mmHg sistol atau 99 mmHg diastol. Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan stroke atau tersumbatnya arteri otak. Sistem peredaran darah. Sistem transportasi manusia. Transportasi ialah proses pengendaraan berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Di dalam tubuh darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah. Pembagian sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia dibagi menjadi dua kelompok yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nama lain peredaran darah besar adalah peredaran darah sistemik, sedangkan nama lain peredaran darah kecil disebut dengan peredaran darah pulmonalis. Jalur peredaran darah kecil meliputi jantung, kemudian menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar mengambil jalur dari jantung kemudian menuju seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah sistemik dimulai dari bilik kiri ke bagian semua bagian tubuh dan berakhir di serambi kanan. Sedangkan peredaran darah pulmonalis dimulai dari bilik kanan menuju paru-paru dan berakhir di serambi kiri. Karena darah mengalir dua kali melewati jantung, maka peredaran darah tipe ini disebut peredaran darah ganda. Selain itu, karena darah selalu berada di dalam pembuluh darah, maka disebut dengan peredaran darah tertutup. Sekian hasil pemaparan materi saya dengan judul hematologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.